dipilih oleh Allah dari sekian banyak manusia. Apa? Dipilih untuk apa? Birisalati wa bikalami. Yaitu aku memilihmu di antara seluruh manusia ini dengan risalahku. Yang dimaksud manusia adalah manusia di zamannya. Di zamannya banyak manusia. Di antara manusia itu ada Bani Israel. Di antara Bani Israel ada Musa alaihissalam. Beliau dipilih oleh Allah, bukan yang lain. Beliau dipilih untuk diberi risalah, misi, pesan, membawa pesan dari Allah untuk disampaikan kepada manusia yang lain. Manusia-manusia yang kepada mereka engkau diutus. Wa bikalami, yaitu dengan pembicaraanku kepadamu. Artinya Nabi Musa dipilih oleh Allah. Allah berbicara langsung kepadanya bi ghairi wasithah, tanpa perantara. Ini tidak sembarangan. Manusia berbicara, Allah berbicara kepada seseorang tanpa perantara, tidak melalui perantara malaikat Jibril. Tapi Allah langsung berbicara, Nabi Musa mendengar pembicaraan Allah itu. Ini termasuk kelebihan Nabi Musa. Allah lebihkan Nabi Musa dibandingkan seluruh umat yang ada di zamannya. Beliau diutus sebagai Rasul, dipilih oleh Allah untuk berbicara kepadanya secara langsung. Merupakan kemuliaan yang tak terbayangkan, tak terperikan. Semulia apakah manusia yang dipilih di antara sekian banyak manusia untuk diberi tugas menyampaikan pesan kepada manusia-manusia yang lain, dan langsung Allah berbicara kepadanya. Karena Allah itu berbicara kepada manusia itu ada yang melalui malaikat Jibril, biwasitati Jibril. Allah menyampaikan wahyu kepada malaikat Jibril, malaikat Jibril menyampaikannya kepada Rasul. Atau Allah menyampaikan wahyu melalui mimpi, seperti mimpinya Nabi Ibrahim menyembelih putranya. Dan mimpi itu kan masih 1/40 kenabiannya. Ada mimpi-mimpi yang benar. Mimpi yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu sebagai bentuk kabar gembira kepada orang yang beriman, atau peringatan kepada seseorang. Dan di akhir zaman beberapa hadis menyebutkan banyak mimpi orang mukmin yang benar di akhir zaman. Ketika kondisi banyak fitnah, kadang-kadang manusia butuh dikuatkan. Fitnah di akhir zaman itu kan digambarkan dalam hadis qita'il lailil muzlim, seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita. Jadi kadang-kadang mereka sudah baca Quran, baca hadis, tanya kepada ulama. Ulama ini bilang begitu, ulama yang itu bilang begini. Baca ini kok masih bingung saja. Maka Allah kadang-kadang menguatkannya melalui mimpi. Mimpi yang benar. Karena tidak semua mimpi benar. Mimpi itu ada yang dari pikiran, karena sering mikirin terus muncul dalam mimpi.
Itu namanya hadisun nafas. Pengen punya rumah yang bagus, mimpi rumah. Pengen punya kendaraan, mimpi kendaraan. Pengen punya jabatan, mimpi dapat jabatan. Itu berarti hadisun nafas. Ada mimpi yang dari Allah. Allah memberikan ilham kepada seseorang melalui mimpi. Itu salah satu cara Allah mewahyukan kepada seseorang. Ada juga yang dari setan. Setan juga bisa memberi mimpi, nakut-nakuti. Di antara orang-orang yang terkena gangguan setan atau terkena sihir juga sering kali muncul dalam bentuk mimpi. Kalau kita baca pada gejala-gejala orang yang diganggu setan itu sering muncul dalam bentuk mimpi. Yang jelas Nabi Musa langsung diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini satu kelebihan. Maka kalau dirinci, manusia yang paling mulia adalah Nabi Muhammad SAW, Khatamul Anbiya wal Mursalin, penutup para nabi dan rasul. Kemudian sesudah itu adalah Ibrahim alaihissalam, Khalilur Rahman, yang merupakan Abul Anbiya, kekasih Allah, ayahnya para nabi. Kemudian Nabi Musa alaihissalam, Kalimur Rahman, manusia yang diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menegaskan bahwa memang Allah berbicara langsung kepada Nabi Musa. Bertentangan dengan keyakinan sebagian orang yang membaca ayat wa kallamallahu Musa taklima dengan wa kallamallaha Musa taklima. Musa berbicara kepada Allah. Yang benar adalah Allah berbicara kepada Musa. Wa kallamallahu Musa taklima. Ini ayat ini menguatkan makna itu. Jadi Allah berbicara kepada Musa. Allah memilih Nabi Musa dengan risalahnya dan dengan kalamnya. Allah berbicara kepadanya. Bi ghairi wasithah, tanpa perantara. Ini kelebihan, karunia, fadl, anugerah. Tidak sembarangan orang diberi anugerah. Karena itu kalau seseorang menerima anugerah dari Allah, di sini Allah mengingatkan, fakhudh ma ataituka wa kum minasyakirin. Maka laksanakan apa yang kuberikan kepadamu dan jadilah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur. Orang yang bersyukur itu enggak banyak, Pak. Wa qalilum min ibadiyah asyakur. Kamu sudah diberi kelebihan dengan risalah dan kalam dari Allah Subhanahu wa taala, maka laksanakan apa yang aku berikan kepadamu. Di dalam wahyu Allah, di dalam kitab Taurat itu ada perintah-perintah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada larangan-larangan, ada syariat, aturan-aturan. Laksanakan apa yang kuberikan kepadamu itu dengan sungguh-sungguh. Pegang teguh itu, laksanakan. Dan jadilah engkau termasuk salah satu dari orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat yang diberikan itu menuntut kesyukuran. Kalau kita sadar bahwa kita mendapat nikmat, maka kewajiban kita untuk bersyukur. Apalagi nikmat itu adalah nikmat yang besar, maka kita harus lebih bersyukur. Dan Allah memberikan anugerah kepada Nabi Musa alaihissalam yang tidak diberikan kepada seluruh manusia di zamannya, yaitu risalah dan kalam. Maka Allah katakan,
laksanakan apa yang kuberikan kepadamu dan jadilah kamu termasuk orang yang bersyukur. Jangan kufur nikmat. Karena orang yang diberi anugerah kemudian mengingkari anugerah itu, kufur kepada nikmat, tidak bersyukur, maka pasti Allah akan memberikan azabnya. Kesyukuran akan mendatangkan anugerah yang lain, kekufuran akan mendatangkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Apa ada orang diberi anugerah kemudian kufur? Banyak sekali. Banyak orang diberi anugerah kufur, ingkar kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai bentuk nikmat. Apakah kita bisa hidup, menikmati hidup kalau tidak dalam nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala? Setiap udara yang kita hirup, setiap tetesan darah yang mengalir, setiap gerakan yang kita lakukan, gerak dan diam, organ tubuh kita itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap organ, setiap sel yang ada pada tubuh kita adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang itu menganggap biasa saja, enggak menganggap besar nikmat-nikmat yang diberikan. Dia baru tahu rasanya nikmat itu kalau nikmat itu diambil oleh Allah. Ternyata kalau nikmat melihat itu diambil oleh Allah itu susahnya bukan main. Ternyata kalau nikmat mendengar diambil oleh Allah, baru terasa nikmatnya mendengar. Ternyata kaki bisa melangkah dengan normal, kita bisa berjalan dari kamar ke kamar mandi, dari rumah ke masjid, itu ternyata nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang ke kamar mandi aja harus dituntun atau digendong. Makan bisa beli tapi nggak bisa makannya. Tidur dengan berbagai fasilitas tapi nggak bisa tidur. Banyak Pak, zaman sekarang tuh orang susah tidur. Itu nikmat. Orang bisa tidur di malam hari. Kita bisa buang air dengan lancar, itu nikmat. Coba kalau tidak bisa kentut seminggu, wah itu harus dioperasi itu Pak nanti. Kita nggak merasa itu nikmat kan? Baru tahu kalau nikmat itu diambil. Kalau kita tidak mengakui nikmat-nikmat itu dari Allah, maka wala in kafartum inna azabi lasyadid. Bagaimana kalau nikmat itu nikmat yang tidak diberikan kepada manusia yang lain, seperti risalah dan kalam ini? Maka kesyukuran harus lebih besar. Maka Nabi Muhammad SAW ketika salat malam sampai kakinya bengkak, ketika ditanya oleh Aisyah, wahai Rasulullah, bukankah dosa-dosamu sudah diampunkan? Kenapa engkau salat malam sampai kakimu bengkak-bengkak? Kata Rasulullah, afala akunu abdan syakur. Apakah tidak sepatutnya aku menjadi hamba yang bersyukur dengan nikmat yang sebegitu besar? Allah memerintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk mensyukuri nikmat risalah ini dan kalam ini dengan apa? Melaksanakan perintah dan larangan yang ada di dalamnya, di dalam kitab Taurat. Itu bentuk syukur Pak. Melaksanakan syariat Allah, menjalankan perintah, menjauhi larangan, itu salah satu bentuk kesyukuran. Apa bisa dikatakan berterima kasih seseorang kepada orang tuanya kalau dia disuruh orang tuanya nggak mendengar, dilarang orang tuanya melanggar? Apakah dia bisa dikatakan anak yang berterima kasih kepada orang tuanya?
Apakah bisa dikatakan bersyukur kepada Allah kalau Allah membuat syariat, memerintahkan dan melarang? Dia tidak peduli dengan perintah dan larangan Allah itu. Dia tahu itu perintah Allah, itu larangan Allah, tapi dia nggak peduli. Saya nggak peduli, syariat itu nggak saya baca, perintah itu nggak saya dengar, larangan itu juga nggak saya gubris. Saya lakukan apa yang saya suka. Apakah itu merupakan suatu kesyukuran? Tentulah itu adalah kekufuran. Maka bentuk kesyukuran ini ditekankan oleh Allah, fakhudh ma ataituka. Laksanakan apa yang kuberikan kepadamu. Pegang teguh itu. Laksanakan. Jadilah engkau orang yang bersyukur. Karena aku telah memberimu nikmat dan anugerah khusus, yaitu risalah dan pembicaraan langsung tanpa perantara. Wa katabna lahu fil alwah. Dan kami telah menulis untuknya, untuk Nabi Musa, fil alwah, di lauh. Itu alwah itu jamak dari lauh, di papan-papan. Maksudnya papan-papan di sini adalah Taurat. Taurat ditulis di papan. Dulu orang nulis itu bukan di kertas, tapi di kayu atau di batu ya. Mungkin di antara bapak-bapak ada yang pernah mengalami zaman itu. Nulis dengan batu. Ada Pak? Pak Hasan pernah mengalami Pak? Iya. Sabak namanya ya. Sabak. Yaitu lauh, namanya alwah. Kitab Taurat ditulis oleh Allah di dalam alwah. Diberikan kepada Nabi Musa dalam bentuk alwah. Kami tulis di dalam papan-papan itu, kami tulis untuknya min kulli syai'in, segala sesuatu. Yang dimaksud segala sesuatu itu adalah segala yang berhubungan dengan hukum-hukum agama. Segala sesuatu yang disyariatkan, di mana itu dibutuhkan sebagai pedoman menjalankan agama dari Allah Subhanahu wa taala. Min kulli syai'in, yakni minal ahkam. Ma yahtaju min kulli ma yahtaju ilaihi fi dinihi minal ahkam. Semua yang dibutuhkannya di dalam agamanya, yaitu hukum-hukum. Hukum-hukum yang dia butuhkan untuk menjalankan agama. Sudah ditulis semua. Hukum-hukum yang terkait dengan agama dalam kitab Taurat. Mau'izatan, sebagai nasihat agar seseorang menghentikan dirinya atau menahan diri. Ini aturan-aturan, jangan dilanggar, jangan kebablasan. Orang hidup itu merdeka, tapi ada aturan. Merdeka tetap saja ada aturannya, bukan berarti tanpa aturan. Tetap ada aturannya. Merdeka tidak sama dengan hidup seenaknya sendiri, bukan. Tapi patuh mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Mau'izatan sebagai nasihat agar dia mengendalikan diri. Wa tafsilan likulli syai'in, dan sebagai penjelas segala sesuatu. Maksudnya adalah ini halal, ini haram, dijelaskan. Ini yang diperintahkan, ini yang dilarang. Kisah-kisah terdahulu dan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang.
akidah-akidah, keyakinan-keyakinan yang harus diyakini. Kemudian berbagai berita tentang hal-hal yang gaib, surga, neraka, kiamat. Semua itu tafsilan likulli syai', sebagai penjelasan terhadap segala sesuatu. Yang dimaksud segala sesuatu adalah tugas-tugas agama, beban-beban, kewajiban-kewajiban, halal haram, perintah larangan, kisah-kisah, akidah-akidah atau keyakinan-keyakinan, berbagai berita dan hal-hal yang gaib. Fakhudha biquwwatin wa'mur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha. Maka ambillah ia dengan kekuatan dan perintahkan kaummu agar melaksanakan yang terbaik darinya. Laksanakan Taurat itu dengan sungguh-sungguh. Jadi ada kesungguhan dalam melaksanakan Taurat. Ada orang melaksanakan dengan kesungguhan, ada yang melaksanakan dengan ogah-ogahan. Di sini yang diperintahkan Allah adalah melaksanakan dengan kesungguhan. Fakhudha biquwwah. Laksanakan dengan kesungguhan, bijiddin wastihadin. Dan perintahkan kaummu, wahai Musa, Bani Israel, untuk melaksanakan ahsaniha, yang terbaik di dalamnya, yaitu syariat Allah yang tercantum di dalam Taurat. Perintahkan agar kaummu melaksanakan syariat yang ada di dalam kitab Taurat itu. Berarti Nabi Musa kembali ditegaskan agar melaksanakan Taurat. Kemudian selain melaksanakan sendiri juga memerintahkan kaumnya untuk melaksanakan syariat yang ada di dalam Taurat. Itu tugas Rasul, memang begitu, menyampaikan, mengajak kepada umatnya supaya melaksanakan syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tugas itu setelah para rasul tidak ada, beralih kepada para pewarisnya, yaitu para ulama. Maka ulama yang tidak mengajak melaksanakan syariat itu berarti mengkhianati amanah. Karena para pewaris Nabi adalah para ulama, al-ulama'u warasatul anbiya. Kalau ada ulama ditanya tentang hukum kemudian dia menyembunyikan hukum itu, maka dia telah berkhianat. Besar dosanya, karena kewajiban ulama itu menyampaikan kebenaran. Berat Pak jadi ulama itu, karena sudah dijanji oleh Allah. Allah mengambil perjanjian dari para ulama, orang-orang yang berilmu itu. La tubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunna. Kalian harus benar-benar menjelaskannya kepada manusia dan jangan sekali-kali kalian menyembunyikan. Itu kewajiban ulama. Jadi ulama itu menyampaikan kebenaran itu bukan karena pengen cari masalah, bukan begitu. Dia memang punya kewajiban untuk menyampaikan kebenaran. Dan itu salah satu jihad yang paling tinggi kedudukannya. Afdhalus syuhada itu kan, afdhalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair. Jihad yang paling utama itu berbicara benar di hadapan penguasa zalim. Karena ngomong benar di hadapan penguasa itu resikonya bisa mati, nyawa bisa. Saya nggak suka, kadang-kadang sebagian orang kalau punya kekuasaan nggak suka mendengar kebenaran. Dia ingin, karena sudah nggak ada yang
menguasai dirinya. Dia yang paling berkuasa, dia nggak ingin diatur-atur, itu nggak ingin dibatasi dengan kebenaran. Perintahkan kaummu agar melaksanakan syariat Allah yang ada di dalamnya. Sa'urikum darul fasikin. Aku akan tunjukkan kepada kalian. Sa'urikum, sa artinya akan, urikum, aku tunjukkan kepada kalian darul fasikin, negerinya orang-orang fasik. Yang dimaksud negerinya orang-orang fasik adalah neraka yang sudah disiapkan oleh Allah untuk musuh-musuh Allah, orang-orang yang melanggar ketaatan kepada Allah, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan tunjukkan, nanti akan aku tunjukkan kepada kalian negeri tempat tinggalnya orang-orang yang durhaka kepada Allah. Nanti neraka akan diperlihatkan. Akan dilihatkan itu. Waji'a yauma idzin bi jahannam. Yauma idzi yatadzakkaru insanu wa anna lahu dzikra. Pada hari itu Jahannam akan dibawa, didatangkan. Ditarik, ada 70.000 tali yang menarik neraka Jahannam itu. Di setiap tali ada 70.000 malaikat yang menariknya. Besar sekali. Akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kita akan diperlihatkan. Bahkan di alam kubur pun sebagian orang sudah ditunjukkan. Tempatmu nanti di neraka itu di sana. An-naru yu'raduna, di dalam surat Yunus itu ya, neraka yang yu'raduna 'alaiha, yang ditampakkan kepada mereka guduwa wa asyiyah, di pagi hari dan sore hari. Jadi orang yang di alam kubur itu setiap pagi dan sore dilihatkan, ini calon tempatnya. Kalau itu neraka ya ditunjukkan tempatnya di neraka, kalau di surga ya ditunjukkan ini tempatmu nanti di surga. Sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Aku akan palingkan dari ayat-ayatku orang-orang yang sombong di muka bumi tanpa hak. Aku akan palingkan dari memahami ayat-ayatku. Allah menyampaikan ayat-ayatnya di dalam Taurat, di dalam semua kitab-kitabnya, termasuk dalam Al-Quran. Allah sampaikan ayat-ayatnya di situ. Allah sampaikan argumen-argumennya, dalil-dalilnya, yang menunjukkan tentang keagungan Allah, yang menunjukkan ini syariat Allah, ini hukum-hukum Allah. Siapa yang dipalingkan? Orang-orang yang sombong. Mereka itu merasa terlalu besar untuk taat kepada Allah. Gengsi kalau taat kepada Allah. Masa orang setinggi saya kedudukannya harus patuh kepada Allah. Ada orang-orang yang merasa sombong, merasa dirinya terlalu tinggi untuk taat kepada Allah. Orang-orang yang punya sifat di dalam hatinya ada kesombongan itu akan dipalingkan dari ayat-ayat Allah sehingga tidak memahaminya. Bukan kurang cerdas, karena dia kesombongan itu menghalangi seseorang untuk mau memperhatikan dan mendengarkan, sekaligus menghalanginya dari memahami ayat-ayat Allah. Orang-orang yang menyombongkan diri di muka bumi bighairil haq. Mereka menyombongkan diri di hadapan manusia
bighairil haq, tanpa hak. Karena kesombongan itu mereka nggak mau mengikut kepada Nabi. La yattabi'una nabiyyan wa la yusghuna ilaihi litakabburihim. Ada Nabi datang kepada mereka, mereka nggak mau nurut. Bahkan Nabi berbicara itu nggak didengar. Wala yusghuna ilaihi litakabburihim, karena mereka sombong. Ceritanya kaumnya Nabi Nuh itu kalau diajak bicara oleh Nabi Nuh itu telinganya ditutupi, tidak cukup dengan tangan, pakai bajunya sekalian ditutupkan itu. Jadi sama sekali mereka nggak mau mendengarkan. Bagaimana mereka bisa memahami ayat-ayat Allah kalau mereka bersikap seperti itu? Allah akan palingkan mereka dari memahami ayat-ayat Allah, argumen-argumen, dalil-dalil yang datang dari Allah. Wa iyyaraw kulla ayatin la yu'minu biha. Dan jika mereka melihat, mereka ini orang-orang yang sombong enggan beriman, sekalipun mereka melihat setiap ayat, mereka tidak akan percaya. Mereka lihat bukti-bukti kebesaran Allah, mereka tidak percaya. Fir'aun kemarin ceritanya itu kan begitu. Ditunjukkan bukti-bukti mukjizat ini itu berapa kali. Berganti-ganti ditunjukkan kepadanya, toh dia tidak beriman. Wa iyyaraw kulla ayatin la yu'minu biha, sekalipun dia melihat setiap ayat, dia tidak akan mengimaninya. Wa iyyaraw sabilar rusydi la yattakhiduhu sabila, sekalipun dia melihat jalan kebenaran, dia tidak akan mengambil jalan itu sebagai jalan yang akan ditempuhnya. Kenapa? Karena mereka memang berpaling, memusuhi Allah dan memusuhi Rasulnya. Ini jalan kebaikan, mereka nggak mau menempuh jalan kebaikan itu. Wa iyyaraw sabilal ghayyi yattakhidhuhu sabila, dan jika mereka melihat jalan kesesatan, maksudnya ini jalan kekufuran, ini loh jalan kufuran, mereka menjadikannya sebagai jalan dan agama. Tahu ini agama kufur, ini ingkar kepada Allah, justru dia ambil itu sebagai agama, dijadikan jalan hidupnya. Dzalika bi annahum kadzdzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Hal itu disebabkan mereka itu mendustakan ayat-ayat kami dan mereka itu lalai, nggak mau berpikir, nggak mau menalar, nggak mau memikirkan, merenungkan ayat-ayat yang ada di dalamnya. Petunjuk-petunjuk ayat-ayat Allah itu nggak dipikirkan oleh mereka, sama sekali nggak pernah dipikirin. Itulah sebabnya mereka tidak beriman. Kalau ada jalan kebaikan, mereka tidak mau mengambilnya sebagai jalan. Justru kalau ada tahu ini jalan kesesatan, jalan kekafiran, malah itu yang diambil oleh mereka. Walladzina kadzdzabu bi ayatina wa liqa'il akhirati habitat a'maluhum. Kemudian bagaimana orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah itu? Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, ayat-ayat Allah, dan mendustakan perjumpaan dengan Allah di akhirat. Nggak ada kehidupan akhirat, orang mati sudah selesai, udah nggak ada kehidupan akhirat. Mereka nggak percaya. Mana buktinya akhirat ada? Apa kamu pernah ke akhirat? Itu kata mereka. Mereka mendustakan kehidupan akhirat. Mereka tidak percaya akan berjumpa dengan Allah di akhirat. Orang-orang yang seperti ini, amalan-amalan mereka hancur. Habitat a'maluhum musnah. Nggak ada pahalanya. Seandainya dia berbuat baik, nggak ada pahalanya. Beramal soleh nggak ada pahalanya. Orang puasa saja, puasa yang diterima itu gimana? Yang imanan, wahtisaban. Qiyam Ramadan yang imanan, wahtisaban.
Kalau orang tidak melakukan suatu kebaikan tanpa landasan iman, maka dia kehilangan syarat penerimaan amal, yaitu iman. Maka orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah itu, kalau dia berbuat baik, amalan itu akan musnah. Habitat amal. Andai kata itu dilakukan dengan iman, pahalanya besar. Orang sedekah itu sedikit aja pahalanya dibesarkan oleh Allah. Ada perumpamaan sedekah itu kan seperti orang memberikan anak unta, dibesarkan sampai sebesar gunung Uhud, bisa sebesar itu. Jadi Allah melipat gandakan kebaikan. Tetapi kalau tidak didasari iman, kebaikan yang besar itu akan musnah. Habitat a'maluhum. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan perjumpaan kepada akhirat akan hapus amalan-amalan mereka. Hal yujzauna illa ma kanu ya'malun. Apakah mereka itu dibalas kecuali apa yang dulu mereka kerjakan? Jadi kenapa kok dihapuskan pahala dari orang-orang yang berbuat baik kalau dia itu tidak beriman? Yaitu sebagai balasan dari perbuatan mereka. Selama di dunia mereka selalu kufur, mereka bermaksiat, maka meskipun orang yang maksiat itu bukan berarti terus nggak pernah berbuat baik. Orang yang kafir bukan berarti nggak pernah berbuat baik, tapi kekafiran itu membuat amal kebaikan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena syarat penerimaan iman itu tidak ada. Sehingga orang-orang yang kafir itu khalidina finnar. Mereka itu kekal abadi di neraka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjaga iman kita sampai Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.